Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Ibu Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas yang sudah memberikan waktunya untuk kelompok 4. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Al-Jahra. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang formulasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian formulasi masalah. Setiap proses meneliti harus memiliki masalah penelitian untuk dipecahkan. Perumusan masalah penelitian bukanlah langkah kerja yang mudah, termasuk para peneliti yang sudah berpengalaman sekalipun. Padahal, apabila kita cermati, masalah itu selalu ada di sekeliling kita. Pemecahan masalah yang dirumuskan dalam penelitian bertujuan untuk membersihkan kebingungan kita terhadap berbagai hal atau fenomena. Oleh karena itu, peneliti harus dapat memilih suatu masalah bagi penelitiannya dan merumuskannya untuk menemukan jawaban dari masalah tersebut. Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting dari penelitian dan merupakan langkah awal yang penting sekaligus sebagai pekerjaan yang sulit dalam melakukan penelitian ilmiah. Saya Deusno Nadia. Pada materi selanjutnya kita membahas mengenai penulisan formulasi masalah. Dalam memformulasikan atau merumuskan masalah, kiranya peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasanya berlaku, yaitu yang pertama, aspek substansi, yang kedua, aspek formulasi, yang ketiga, aspek teknis. Dari sisi aspek substansi atau isi yang terkandung, perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan masalah serupa atau mirip yang dihadapi guru. Kegunaan metodologi dengan diketemukannya model tindakan dan prosedurnya, serta kegunaan teoretik dalam memperkaya atau mengkoleksi teori pembelajaran yang berlaku. Sedangkan dari sisi orisinalitas, apakah pemecahan dengan model tindakan itu merupakan suatu hal baru yang belum pernah dilakukan guru sebelumnya? Jika sudah pernah, berarti hanya merupakan pengulangan atau replikasi saja. Pada aspek formulasi, seyogianya masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat interrogatif pertanyaan, meskipun tidak dilarang dirumuskan dalam bentuk deklaratif atau pernyataan. Hendaknya dalam rumusan masalah tidak terkandung masalah dalam masalah, tetapi lugas, menyatakan secara eksplisit dan spesifik tentang apa yang dipermasalahkan. Dalam aspek teknis, menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Pertimbangan yang dapat diajukan seperti kemampuan teoretik dan metodologi pembelajaran, penguasaan materi ajar, kemampuan metodologi penelitian tindakan, kemampuan fasilitas untuk melakukan penelitian seperti dana, waktu, tenaga, dan perhatian terhadap masalah yang akan dipecahkan. Oleh karena itu, disarankan untuk berangkat dari permasalahan sederhana tetapi bermakna. Guru dapat melakukan di kelasnya dan tidak memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Ya, saya Ihabadul Wahab, pemateri ketiga. Langsung saja penunjuk menulis rumusan masalah PTK. Pemilihan dan pendapatan masalah penelitian merupakan langkah awal yang paling krusial dan penting dalam suatu penelitian karena masalah penelitian mempengaruhi strategi yang akan diterapkan dalam
pemecahan masalah. Dalam mengidentifikasi dan memformulasikan masalah PTK, haruslah tepat dan memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan formulasi masalah harus memungkinkan untuk diteliti melalui PTK. Yang kedua, formulasi masalah dirumuskan secara baik dan benar, serta jelas agar peneliti dapat dengan mudah meletakkan dasar teori atau kerangka konseptual dalam pemecahan masalah dan alternatif solusi tindakan yang tepat. Yang ketiga, formulasi masalah dan tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi akan memudahkan peneliti dalam menyusun hipotesis tindakan dan mengumpulkan data peneliti. Yang keempat, formulasi tindakan harus mencerminkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan menunjukkan perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Yang kelima, masalah dalam penelitian tindakan berbeda dengan masalah penelitian pada umumnya, karena dalam PTK penelitian terlibat langsung. Dan yang terakhir, penelitian masalah PTK memenuhi kriteria. Yang pertama, untuk melakukan perubahan, peningkatan atau perbaikan proses kinerja. Yang kedua, memiliki dampak langsung terhadap peneliti, yaitu menumbuhkan sikap dan kemauan untuk selalu melakukan upaya perbaikan. Dan yang ketiga, menumbuhkan budaya peneliti dan menjadikan guru seorang peneliti. Sebagaimana yang ditulis oleh Sukarji, bahwa pada intinya rumusan masalah seharusnya mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Selain itu, Mardani dan kawan-kawan mengingatkan bahwa formulasi masalah harus dirumuskan secara operasional sehingga perbaikan pembelajaran saat PTK dilaksanakan dapat terarah. Wiratmaja menyarankan agar terhapus keraguan bahwa guru telah benar-benar memfokuskan permasalahan untuk diteliti. Ada baiknya guru melakukan diskusi dengan guru teman sejawat atau meminta bantuan dosen LPTK yang telah terbiasa menggunakan model penelitian tindakan ini. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat formulasi masalah. Formulasi masalah ditulis untuk menspesifikasikan masalah yang akan dibahas dalam karangan. Masalah yang diformulasikan harus merupakan hasil penspesifikasian atau pengkhususan masalah utama yang harus dijawab pada bab kesimpulan. Jawabannya diperoleh dari hasil analisis data. Menurut Nasir 1999 halaman 133 sampai halaman 134, tujuan dari pemilihan serta perumusan masalah adalah untuk: yang pertama, mencari sesuatu dalam rangka perumusan akademik seseorang. Yang kedua, memuaskan perhatian serta keinginan seorang akan hal-hal yang baru. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk memecahkan penemuan penelitian sebelum ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, memenuhi keinginan sosial. Dan yang kelima, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya itu ada sumber dan cara perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan secara jelas dan spesifik. Jika dieksplorasi secara cermat, sebenarnya banyak sekali permasalahan yang berada di lingkungan sekitar kita. Namun persoalannya kemudian adalah keterbatasan kemampuan peneliti dapat mengidentifikasi berbagai persoalan yang harus dipecahkan. Terdapat beberapa sumber untuk memperoleh dan menemukan masalah. Yang pertama, pengamatan terhadap kegiatan manusia. Kedua, pengamatan terhadap alam sekitar. Ketiga, bacaan atau referensi. Keempat, analisis bidang pengetahuan. Kelima, replikasi hasil penelitian. Dan yang keenam, diskusi ilmiah. Terus yang terakhir, catatan dan pengalaman pribadi. Sesudah masalah dipilih dan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis pada langkah selanjutnya. Dan dari rumusan masalah itu, maka dapat dihasilkan topik penelitian atau bahkan judul penelitian. Pada umumnya, masalah dirumuskan dengan mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut. 1. Biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kedua,
Rumusan masalah harus jelas dan padat. Ketiga, harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Kelima, harus menjadi dasar judul penelitian. Ada beberapa contoh dari pertanyaan untuk perumusan masalah, yaitu kesulitan apa yang dialami siswa dalam mentransfer keterampilan data satu mata pelajaran satu ke mata pelajaran lain. Apakah siswa dapat mentransfer keterampilan lebih mudah antara dua mata pelajaran yang disukai? Terus, apakah ada perbedaan antara prestasi belajar siswa yang belajar dalam kelas mata pelajaran multidisiplin dibandingkan dengan mereka yang dapat kelas mata pelajaran tunggal? Nah, maka dapat disimpulkan bahwa setiap proses peneliti itu harus memiliki masalah penelitian untuk dipecahkan. Memang hal ini tidak mudah, tetapi pemecahan yang dirumuskan dalam penelitian sangat berguna untuk membersihkan kebingungan kita terhadap berbagai hal atau fenomena. Berikut akan saya jelaskan ada 3 cara masalah yang baik. Yang satu, masalah harus memiliki nilai penelitian. Artinya harus mempunyai nilai keaslian, menyatakan suatu hubungan, atau setidaknya memiliki 2 variabel, merupakan hal yang penting, dapat diuji dan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, masalah harus memiliki kelayakan. Artinya data serta metode untuk memecahkan masalah itu harus tersedia. Biaya sesuai kemampuan, waktu, terus juga administrasi dan sponsor juga harus kuat, tidak bertentangan dengan hukum dan adat juga. Yang ketiga, masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Artinya masalah ini tuh harus menarik bagi si peneliti, terus juga harus dengan kualifikasi agar sesuai seperti itu. Dalam memformulasikan atau merumuskan masalah, kiranya peneliti perlu mempertanyakan berapa ketentuan yang biasanya berlaku dengan memperhatikan aspek substansi, aspek formulasi, dan aspek teknis. Pemilihan dan penetapan masalah penelitian merupakan langkah awal yang paling krusial dan penting dalam suatu penelitian karena masalah penelitian ini mempengaruhi strategi yang akan diterapkan dalam pemecahan masalah. Nah, dalam mengidentifikasi dan memformulasikan masalah PTK haruslah tepat dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Identifikasi dan formulasi masalah harus memungkinkan untuk diteliti melalui PTK. Terus juga formulasi masalah dirumuskan secara baik dan benar serta jelas agar peneliti dapat dengan mudah meletakkan dasar teori atau kerangka konseptual dalam pemecahan masalah. Terus ketiga, formulasi masalah yang tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi akan memudahkan peneliti dapat menyusun hipotesis, tindakan, dan mengumpulkan data penelitiannya. Formulasi tindakan harus mencerminkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan menunjukkan perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Masalah dalam penelitian tindakan berbeda dengan masalah penelitian pada umumnya atau konvensional. Karena dalam PTK penelitian terlibat langsung dalam kelas. Terus pemilihan masalah PTK memenuhi kriteria yang pertama, untuk melakukan perubahan, peningkatan atau perbaikan proses kinerja dalam kurung proses pembelajaran. Terus memiliki dampak langsung terhadap peneliti, yaitu menumbuhkan sikap dan kemauan untuk selalu melakukan upaya perbaikan. Dan ketiga, menumbuhkan budaya meneliti dan menjadikan guru seorang peneliti. Terdapat beberapa sumber untuk memperoleh dan menemukan masalah, yaitu pengamatan terhadap kegiatan, pengamatan terhadap alam sekitar, bacaan atau referensi, analisis, replikasi hasil penelitian, diskusi ilmiah, catatan, pengalaman pribadi. Pada umumnya, masalah dirumuskan dengan mengikuti kaidah-kaidah
Kaidah-kaidah sebagai berikut. Biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah harus jelas dan padat. Harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Merumuskan hipotesis, dan yang terakhir itu harus menjadi dasar penelitian. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.